menjalani fase-fase yang tadi saya rencanakan. Iya. Gitu. Nah, siap. Pak Agus, kita ada satu lagi pertanyaan saya nih terkait persoalan kredit macet ini. Ya. Ini kan persoalan kredit macet di Bank Banten ini sudah ditangani aparat penegak hukum kan. Ya. Ini persoalan kredit macet ini terjadi di zaman Pak Agus atau gimana? Ngaco itu, ngaco itu. Oh iya, bukan tahun sebelumnya ya? Ngaco. Saya lah yang coba membereskan itu, Iya. ya, bersama teman-teman pengurus baru ini. Halo viewers Indopostco Channel, kembali lagi bersama saya Lawrence Dami dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indopostco. Kali ini kami datang ke suatu tempat yang sangat istimewa dan tamu atau narasumber yang kita jumpai juga sangat istimewa. Jadi kali ini bertempat di kantor Bank Kebanggaan Banten, Provinsi Banten, yaitu Bank Banten. Jadi di hadapan saya kali ini ada seorang narasumber yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang sangat memahami persoalan ekonomi Banten. Dialah orang nomor 1 di Bank Banten. Jadi kita langsung saja menyapa narasumber kita kali ini, Direktur Utama Bank Banten, Pak Agus Sabrudin. Pak Agus, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Lorenz, saya manggilnya gitu? Iya, Ya. iya. Atau Lorenzo? Lorenzo, ya itu ke arah Spanyol kayaknya itu. Jadi apa kabar, Pak? Baik. Baik, Pak. Ya. Jadi apa namanya, Bapak ini diangkat menjadi direktur utama Bank Banten tepatnya tanggal 10 Maret 2021 ya, Pak? Ya, betul. Nah, mungkin banyak ya masyarakat yang perlu tahu ketika Pak Agus ini masuk ke Bank Banten, apa sih yang Bapak lihat pertama kali? Apa itu terkait kondisi, terkait keadaan di Bank Banten? Bapak ini kan kalau saya pelajari pengalamannya sudah banyak makan garam ya di dunia perbankan, di Bank Nasional, Bank BPD juga pernah di Kalimantan, bank asing malah pernah. Jadi Bapak ini sudah mumpuni lah untuk persoalan perbankan. Waktu Bapak bergabung itu, apa sih yang Bapak lihat di Bank Banten? Baik. Ya, makasih Bang Lorenz. Ya. Pertanyaannya emang agak ngaco juga. Berapa lu udah ngaco nih? Ngobrol ala Indopostco. Iya, ya, normal aja. Ya, saya mungkin punya DNA sebagai apa ya, problem solver mungkin. Iya. Ya, jadi dari karir saya mulai dari bawah sampai jadi dirut ini banyak sekali ditempatkan di posisi-posisi yang meng-create sesuatu, melakukan inovasi, melakukan development. Ya, itu mungkin menjadi DNA saya. Iya. Ya, menjadi DNA saya untuk bisa lebih memberikan added value kepada perusahaan. Mungkin itu, Pak. Jadi seperti juga ketika saya di Bank Kasel, ya. Di Iya. Bank Kasel waktu itu saya masih 2 tahun lagi sebetulnya posisi jadi dirut ya, jadi dirut di Bank Kasel. Namun target saya untuk perbaikan Bank Kasel, saya merasa
sudah selesai ya, tingkat kesehatan banknya 2 dan kemudian juga bisnis dari Bank Kalsel itu secara fondasinya sudah mantap ya, ya sudah jejak ya. Iya. Nah, baru kemudian saya mencari tantangan baru. Iya. Dan kebetulan Pak Gubernur Banten pada saat itu Pak Wahidin Halim meminta saya untuk bisa membantu beliau untuk ngapain ngebagusin bank kampung orang, bank kampung lo sendiri kok nggak dipikirin, gitu ya, kata beliau begitu. Bismillah saya bilang, saya izin ke Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Manbirin, ya, tugas saya sudah selesai untuk mengantarkan Bank Kalsel untuk siap terus berkembang lagi ke depan, ya, karena fondasinya sudah saya bangun dengan baik, ya. Diizinkan oleh beliau dan kemudian saya diperkenankan di dalam RUPS untuk mengundurkan diri meskipun masih 2 tahun lagi masa di sana, ya. Dan saya masuk, saya bilang ke Bank Banten, saya bilang ke keluarga, Bismillah, ya, kita dada merah putih niatnya untuk bisa membuat Bank Banten lebih baik lagi, ya. Kalau Pak WH bilang ya Bank Banten ini Pak Agus benang kusut, ya, basah harus tegak kembali. Tegak kembali, gitu. Ya. Dan insya Allah saya bilang ke Pak Gubernur, dengan niat saya lillahi ta'ala, saya ingin sekali memberikan kontribusi yang terbaik. Masa sih Provinsi Banten yang punya potensi lebih besar dibanding Kalimantan Selatan, ya, dari semua aspek, ya, saya kira di utaranya di Banten itu adalah bisa menjadi pusat industri, selatannya adalah pertanian, pariwisata, belum lagi penduduknya juga sekitar 12 jutaan ya Pak ya, terus kemudian pelabuhan, bandara. Ini sangat potensial sekali. Apalagi secara demografi kan Banten itu merupakan gateway dari Sumatera masuk ke Jawa, Jawa masuk Sumatera, ya. Ini merupakan potensi yang sangat besar sekali yang bisa dikembangkan. Apalagi APBD-nya juga kan provinsi sekitar 12 triliunan, kabupaten kota sekitar 34. Jadi punya potensi sekitar 40-50 triliun ya untuk kita bisa kelola. Nah, saya yakin dan sangat optimis bahwa Bank Banten bisa terus berkembang dan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Banten. Jadi Bismillah, saya bilang Pak Gubernur, saya terima tantangan ini, saya akan coba urai nanti benang kusutnya, dan saya akan secepat mungkin tidak usah menunggu matahari supaya tegak kembali, tapi mungkin saya pakai hair dryer, ya, pakai hair dryer supaya biar cepat kering gitu ya. Nah, itu mungkin Bang Lawrence yang memotivasi saya untuk bisa menerima tantangan ini, dan saya pikir saya punya kesempatan karena pengalaman saya sudah memadai lah untuk bisa. Artinya gambaran soal benang kusut tadi terkait Bank Banten itu sudah disampaikan lebih awal sama Pak Gubernur Wahidin Halim Sabit. Bahkan Kepala OJK Regional 9 waktu itu di Kalimantan Selatan menyampaikan saya, Pak Agus, kalau mau pindah itu ke tempat yang lebih bagus, bukan tempat yang penuh tantangan. Begitu. Saya bilang justru ini membuat adrenalin saya terpacu dan mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Ya. Tadi pernyataan Pak Dirut ini kan apa soal benang kusut, benang yang basah harus ditegak kembali. Bukankah ada pepatah mengatakan menegakkan benang basah itu impossible atau gimana? Nah, inilah nothing impossible. Nothing impossible. Ya, in this life there is a solution for the problems, gitu kan. Oh, mantap. Itu. Jadi saya punya prinsip bahwa setiap kesulitan itu biasanya suka ada 2 kemudahan, gitu ya. Jadi satu kesulitan 2 kemudahan. Nah, tinggal bagaimana passion kita untuk bisa menjalaninya dan terus secara tekun, ya, secara tekun itu kita coba gigih ya, jangan pernah menyerah. Ya, karena saya yakin sekali usaha itu tidak membohongi hasil. Iya Pak. Begitu. Nah, tadi sudah Pak Dirut sampaikan mengenai gambaran awal Bank Banten ketika mau bergabung ke Bank Banten. Nah, tahun terakhir ini di Bank Banten
terlihat ada pertumbuhan yang positif. Eh, Apakah itu karena ada pembenahan atau perombakan di internal? Seperti apa itu langkah Pak Dirut saat itu melakukan perombakan di internal? Seperti apa itu? Ya, terima kasih Bang Loren ya. Jadi saya ketika menerima amanah itu sudah mencanangkan ada 4 grand strategi Iya. ya yang saya persiapkan. Yang pertama itu bagaimana di fase pertama itu mempersiapkan foundation building ya. Jadi kalau fondasi kuat ya insya Allah gedungnya akan siap bangun dengan kokoh begitu ya. Nah, foundation building ini nomor 1 yang saya tanamkan itu adalah perbaikan tata kelola dan kesiapan sumber daya manusianya. Ya, jadi penguatan modal insani. Dan kemudian juga saya harus mencanangkan satu budaya kerja yang baru. Nah, itu nomor 1 saya canangkan dan alhamdulillah waktu itu pencanangan budaya perusahaan baru itu kita deklarasikan di Pandeglang ya. Karena di Pandeglang itu rupanya sudah ada jalan Bank Banten di alun-alun itu. Dan ternyata itulah Bank Banten pernah berdiri di sana ya. Di zaman Keresidenan Banten pada saat itu. Dan saya lihat prasastinya itu yang tanda tangan itu Bung Hatta, ada Abdul Haris Nasution, ada Safrudin Prawiranegara. Ya. Ternyata Bank Banten pernah berdiri di sana. Jadi saya bilang deklarasi pada saat penetapan budaya perusahaan baru kita kasih nama trust ya, budaya trust. Budaya trust. Budaya trust ini kita canangkan di Pandeglang, di Gedung Juang 45. Dulu tuh Gedung Bank Banten. Ya. Dan didirikan oleh para tokoh-tokoh pejuang Banten di sana ya ketika agresi Belanda kedua ya. Nah, saya canangkan bahwa budaya perusahaan yang baru trust ini adalah merupakan sebagai komitmen dari seluruh pengurus maupun pegawai Bank Banten untuk menjadikan Bank Banten dipercaya oleh nasabah, oleh semua stakeholder. Jadi moto kita adalah rebuild the trust. Kita bangun kembali. Ya, trust ya masyarakat stakeholder kepada Bank Banten untuk apa? Untuk reach the glory, untuk mencapai kejayaan. Nah, jadi fondasi itu kita tanamkan pada fase pertama ya. Nah, baru kemudian kita mulai masuk ke fase kedua itu bagaimana kita bisa pertumbuhan yang lebih kita akselerasi. Nah, pertumbuhan yang lebih diakselerasi ini bagaimana? Setelah foundation kuat ya, kita akan perbaiki yaitu kemudahan layanan. Ya, kemudahan layanan dalam bertransaksi, dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Bank Banten ya. Jadi kita perkuat di situ layanan-layanan digitalnya ya. Layanan digitalnya dan alhamdulillah kita sudah punya siap perangkatnya, ini tinggal menunggu perizinan saja dari OJK sudah, tinggal Bank Indonesia. Kita sudah siapkan layanan digital mobile bankingnya dan kemudian juga cash manajemennya ya. Bahkan transaksi untuk QR ya dengan kris ya, kita juga sudah bisa dilakukan ya. Kemudian juga layanan untuk edisi juga sudah nggak ada masalah. Nah, jadi itu kita akselerasi di fase kedua. Nah, baru di fase ketiga kita akan coba upayakan untuk pertumbuhan berkelanjutan ya. Pertumbuhan berkelanjutan di mana nanti kita sudah lebih berorientasi kepada produk-produk dan layanan yang memang itu diharapkan oleh nasabah dan kemudian juga kita bisa berkompetisi di market ya. Nah, baru fase keempat ya kita akan siap menjadi market leader. Nah, fase ini ya yang sudah saya canangkan sejak awal supaya bisa menjadikan Bank Banten ini rebuild the trust, reach the glory ya, membangun kepercayaan kembali masyarakat dan kemudian mencapai kejayaan gitu, menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Banten. Nah, dari langkah-langkah tadi yang Pak Dirut lakukan, saya mau tanyakan, Bank Banten ini saat ini sudah dinyatakan sehat. Kalau sehat itu parameter atau variabel untuk
menilai sehat tidaknya sebuah bank itu apa? Ya, jadi kita kan punya otoritas jasa keuangan. Ya. Ya, jadi otoritas jasa keuangan inilah yang paling berhak di negeri ini ya untuk menyatakan bank yang diawasinya itu sehat atau tidak. Nah, di OJK ini ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di mana di situ dijelaskan ya kategori 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa. Nah, Bank Banten ya sama OJK sudah dinyatakan sebagai bank yang sehat dan diawasi secara normal dalam operasional sehari-harinya. Artinya kita sudah bisa beroperasi seperti bank-bank lainnya ya dan tidak lagi dalam posisi pengawasan khusus seperti yang sebelumnya. Ya, jadi kami sudah sampaikan kepada OJK bagaimana upaya-upaya kami untuk bisa terus berkembang seperti yang tadi saya sampaikan dan itu diterima dalam program rencana bisnis banknya. Gitu. Nah, dalam kuartal ketiga ini kata yang saya dapat informasi bahwa ada pertumbuhan positif terkait kredit konsumer. Ya, jadi saat ini Bank Banten masih fokus kepada captive marketnya. Jadi kekuatan utamanya yaitu adalah pembiayaan di bidang consumer karena basis kita kan masih berbasis ASN dan kemudian pensiunan ya. Dan kemudian juga untuk mendukung UMKM, BPR linkage ya kita juga membiayai kepada sektor produktif di sana gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah pertumbuhannya kuartal ketiga ini bagus ya dan bahkan melebihi dari pertumbuhan rata-rata di market ya. Sekarang ini pertumbuhan year on year-nya kita itu sampai 172% ya 172%. Untuk pendapatan fee base-nya dan juga pendapatan bunganya juga meningkat signifikan juga gitu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa program yang sudah kami jalankan dalam kurun waktu sebetulnya meskipun saya diangkat bulan Maret ya, proses untuk mulai melakukan operasionalnya itu setelah RKUD provinsi masuk di tanggal 28 Mei, jadi praktis bulan Juni ya, dalam setengah tahun sampai sekarang ya, setengah tahun pertama di 2021, kemudian di 2022 ini kita sudah terus lakukan dan pertumbuhannya sudah signifikan seperti itu. Nah, dengan adanya pertumbuhan kredit konsumer ini, apakah ada dampaknya terhadap pendapatan Bank Banten itu sendiri? Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa dengan upaya kita untuk memperbaiki kinerja, ya, memperbaiki kinerja itu sudah berhasil menunjukkan angka-angka yang signifikan ya pertumbuhannya. Ya, saya lihat data dulu di sini supaya nggak salah. Nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kuartal ketiga itu penyaluran kreditnya itu kita tumbuh sampai dengan 3,6 triliun atau naik 566,5 miliar ya, artinya 18,47% pertumbuhannya. Ya, ini di atas rata-rata market industri kita ya. Kemudian industri perbankan. Fee base tadi saya sudah sampaikan itu naik sekitar 171,82%. Atau nilainya 67,91 miliar ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu hanya 24,98 miliar, artinya bukan main ini pertumbuhannya ya. Pendapatan bunga juga tumbuh secara signifikan sebesar 58,62% ya. Menjadi 332,15 miliar. Jadi pendapatan kita tuh udah signifikan naiknya ya jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu hanya sekitar 209,41% ya. Bahkan juga di samping pertumbuhan tadi ya, NPL-nya juga kita kredit bermasalah ya, itu yang netnya menurun ya sekitar 2,5% ya. Jika dibandingkan posisi tahun lalu sekitar 4,5% ya. Nah, ini adalah merupakan capaian-capaian termasuk juga perbandingan antara biaya
operasional dan pendapatan operasional secara year on year itu menurun lebih efisien sampai dengan 52,41%. Nah, ini capaian-capaian ini yang menurut saya bukti nyata bahwa mesin dari Bank Banten ini sudah bergerak di arah yang benar, ya, on the right track. On the right track. Gitu, kira-kira gitu. Nah, dari penjelasan Pak Dirut tadi, kelihatan persoalan-persoalan beberapa tahun terakhir, misalnya soal likuiditas, soal LDR, apa segala macam itu berarti sudah teratasi semuanya? Ya, alhamdulillah. Jadi Bank Banten sempat menjadi bank dalam pengawasan khusus di tahun 2020-an, ya. Dan kemudian di 2021 Juni sudah kembali normal, ya. Itu diantaranya ada masalah likuiditas, ya. Dan alhamdulillah sekarang justru ya likuiditas ini kami kebanjiran nih, ya. Jadi kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Banten ini bukan main, ya. Sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali, meningkat cukup signifikan, ya. Jadi kalau dilihat ya bahwa kebutuhan dana kita ini ya itu betul-betul sudah terpenuhi dari upaya kita dari dana pihak ketiga. Jadi pertumbuhan positifnya itu terjadi kenaikan sekitar 33,28% per September 2022 ini, ya. Menjadi 3,11 triliun ya dibandingkan posisi September 2021 itu 2,33 triliun. Alhamdulillah, jadi kepercayaan masyarakat ya itu terus meningkat ya, dan kami juga berkomitmen kepada pemerintah provinsi ya tidak akan menggunakan dana RKUD untuk ekspansi, tapi kami melakukan ekspansi berdasarkan dana yang kami kumpulkan sendiri kepada dana pihak ketiga. Dari pihak ketiga. Ya, seperti itu. Siap. Jadi, nah, kita mungkin beralih ke persoalan ini ya, Pak Agus, Pak Dirut. Ya. Soal belum bergabungnya RKUD Kabupaten Kota ini ke Bank Banten. Ya. Nah, sebenarnya dari hasil kajian Pak Agus sendiri sejak 2021 hingga saat ini, apa sih sebenarnya alasan utama mereka tidak mau bergabung? Padahal ini kan sebenarnya bank kebanggaan Banten, gitu loh. Kalau mereka bergabung kan justru membantulah jalannya Bank Banten ini. Ya, jadi kami sudah diskusi ya, dan alhamdulillah Pak PJ Gubernur Pak Al Muktabar ini punya komitmen yang sangat bagus sekali ya untuk mendorong kabupaten dan kota segera RKUD-nya ke Bank Banten. Ya. Nah, mudah-mudahan komitmen dari Pak PJ Gubernur kita ini, ya Pak Al Muktabar, bisa segera terrealisasi. Ya. Kemarin juga didukung oleh Pak Kajati Banten nih, yang bukan main, luar biasa. Beliau juga mereka berdua nih duet yang sangat bagus sekali antara Pak Kajati dan Pak PJ Gubernur ya untuk mendukung kebangkitan Bank Banten ya. Kami melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi ini kemarin pada saat penandatanganan fakta integritas ya itu dihadiri juga oleh sebagian besar dari bupati dan wali kota ya yang hadir. Ya, dan juga wakil-wakilnya, semua datang semua, ya. Nah, pada saat itu saya sampaikan kepada forum bahwa Bank Banten seperti yang saya sampaikan sekarang kinerjanya sudah semakin baik, ya. Memang mungkin masih harus menyelesaikan, menggendong biaya yang ditangguhkan masa lalu, Nah, ini memang PR buat kami, dan kami juga sebetulnya berharap kepada OJK ini tolong agar biaya masa lalu yang harus kami selesaikan ini, ya kan kami bagian cuci piring nih Pak, ya itu bisa dicicil sesuai dengan pertumbuhan pendapatan kami. Jangan sampai pertumbuhan pendapatan kami semuanya diambil untuk menutupi biaya masa lalu, sehingga kan masih kelihatan rugi. Gitu. Nah, proses ini saya kira yang harus saya edukasi juga ke masyarakat bahwa kok masih rugi aja ya Bank Banten. Saya kira perhitungan kami, kalau seandainya OJK nanti menyetujui
eh, beban masa lalu ini kita coba sesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan kita, ya jangan semuanya diambil untuk menutupi itu, maka itu bisa disesuaikan dan akhirnya kita sebetulnya bisa laba, gitu loh. Ya bisa segera laba. Ya. Karena tahun ini kami masih harus membayar biaya masa lalu ya dari restrukturisasi lainnya dan biaya CKPN itu sampai sekitar 120-an miliar. Tahun depan kalau tidak ada relaksasi dari OJK, kami harus membukukan sekitar 330 miliar. Ya, artinya kan bisa menggerus pendapatan kita yang sudah naik tadi. Ya. Kalau seandainya ya jangan segitulah, tapi misalnya mungkin sekitar 40-50% dari pendapatan itu kita cicil, kita alokasikan, maka kita sudah laba sebetulnya. Nah, performance inilah yang sebetulnya kami harapkan dukungan juga dari pihak OJK ya untuk bisa memberikan penyesuaian kepada upaya kami untuk bisa memberikan satu informasi positif kepada publik ya. Nah, saya optimis sekali bahwa hal ini kita sudah on the right track. Jadi kalau pertanyaan Bang Loren tadi kenapa kabupaten kota belum masuk ya, saya kira mungkin komunikasi kita dengan kabupaten kota juga kita perlu tingkatkan ya, dalam arti kami ini sudah 1 tahun lebih nih mengelola RKUD provinsi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan kami punya komitmen LDR kita bagus gitu ya. Terus kemudian masih sekitar 70-an% LDR kita, artinya kan dana kita banyak gitu ya. Nah, kemudian kita juga menyampaikan kepada kabupaten kota itu sayang sekali kalau RKUD-nya tidak di Bank Banten ya, maka ada capital outflow Bang Loren itu sekitar 1,2 triliun ke provinsi lain. Provinsi ya. lain ya. Sayang kan itu, ya, padahal provinsi Banten ini kan sedang ya baru ya, provinsi baru sedang giat-giatnya membangun. Jadi kalau itu dikelola RKUD-nya oleh Bank Banten, maka akan kembali menjadi pendapatan asli daerah Banten. Ya. Nah, mudah-mudahan Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati di Banten itu sudah ada kesepahaman, mungkin nanti ada alokasi dari mungkin dana bagi hasil yang dialokasikan oleh provinsi nanti masuk menjadi modal buat provinsi dan kabupaten di Bank Banten, kemudian menyusul RKUD-nya masuk seperti itu. Ya, mudah-mudahan inisiatif Pak PJ Gubernur Pak Ahmad Muktabar ini bisa segera direalisasikan. Namun demikian juga salah satu pertimbangan dari kabupaten kota itu juga mengharapkan agar Bank Banten ini berpisah dari BGD, begitu. Sekarang ini kan Bank Banten kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BGD sekitar 66% ya. Kemudian pemegang saham pengendali terakhirnya baru gubernur. Gitu. Nah, harapannya nanti sudah tidak ada BGD lagi tapi langsung ke gubernur. Dan hal ini juga alhamdulillah dengan respon yang sangat baik dari Pak Kajati Banten ya, Pak Leo ya, itu sudah dalam proses untuk pemberian legal opini ya, supaya proses untuk pemisahan Bank Banten dari BGD ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi faktor-faktor itulah sekiranya menjadi pertimbangan bagi Bupati dan Wali Kota ya untuk belum masuk ke kita. Ya. Saya kira tinggal nunggu masalah waktu aja nih. Mudah-mudahan legal opini untuk pemisahan BGD ini juga bisa segera keluar, ya, kemudian bisa disusul oleh Perda dan kemudian di-endorse oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, udah Bank Banten sudah semakin siap untuk menjalani fase-fase yang tadi saya rencanakan. Iya. Gitu. Nah, siap. Pak Agus, kita ada satu lagi pertanyaan saya nih terkait persoalan kredit macet ini. Ya. Ini kan persoalan kredit macet di Bank Banten ini sudah ditangani aparat penegak hukum kan? Ya. Ini persoalan kredit macet ini terjadi di zaman Pak Agus atau gimana? Ngaco itu, ngaco itu. Oh iya, bukan tahun sebelumnya ya? Ngaco. Saya lah yang coba membereskan itu, iya. Ya, bersama teman-teman pengurus baru ini. Ya, upaya yang saya lakukan itu adalah
bagaimana kita tidak membiarkan, tidak terjadi pembiaran. Ya. Oleh karenanya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Asdatun, Pak Kajati, ya Banten, ya, yang sudah betul-betul bekerja keras untuk memastikan kredit-kredit macet yang sudah lama 4 tahun, ya, bisa segera diselesaikan. Dan progresnya alhamdulillah, ya, keseriusan Pak Kajati, Pak Asdatun dan timnya, ya, membantu Bank Banten, ya, untuk bisa melakukan proses penagihan ini bukan main, membuat saya semakin termotivasi, Pak, ya, semakin termotivasi. Dalam waktu yang singkat, dalam sekitar 1 bulan ini, ya mungkin udah kekumpul tuh sekitar 15-an miliar ya ketagihan gitu, ya. Dan bahkan udah punya potensi yang lebih banyak lagi yang bisa dipercepat ya proses penagihannya. Ya, jadi ini juga merupakan hal yang sangat kondusif untuk bisa mendukung menjadikan Bank Banten segera bangkit, ya, dan kemudian menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Banten. Siap. Nah, sebagai closing statement ini ya, apa yang belum, artinya ide atau gagasan atau program yang sampai saat ini belum sempat dilaksanakan, atau next Pak Agus akan melakukan apa, langkah apa untuk membenahi Bank Banten ini? Ya, pertama yang seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa secara umum saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa Bank Banten ini sudah on the right track, ya. Tolong bantu kami untuk sama-sama menjaga on the right track-nya ini supaya terus jalan. Jangan lihat ke belakang, ya. Oke lah, itu masa lalu, saya sedang bereskan semuanya, ya. Kita yang paling penting ke depan, ya. Terlebih lagi harapan saya nih, ya, dengan kita semua masyarakat Banten fokus kepada Bank Banten, ya, maka Bank Banten akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ya, apalagi, ya, kami juga sudah ada pembicaraan dengan legislatif, ya, bahkan eksekutif dan yudikatif, ya, tentang bagaimana membuat satu perda atau payung hukum tentang ekosistem ekonomi Banten. Ya, kalau seandainya perda ini bisa keluar, ya, ini akan memberikan daya dorong yang lebih kuat lagi. Apa sih isinya ekosistem ekonomi Banten? Ekosistem ekonomi Banten ini adalah bagaimana mengoptimalkan perputaran uang APBD di Provinsi Banten ini untuk Provinsi Banten. Jangan sampai ada keluar. Iya, ya. Benar. Kita optimalkan. Caranya gimana? Ekosistemnya kita buat, ya. Ekosistem kita buat. Jadi ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota Banten, ya. Itu APBD-nya dikeluarkan, kemudian ada pihak ketiga, kontraktor, ya, atau kemudian mitra-mitra dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk bisa memakai anggarannya itu berputarnya di Banten, ya. Dengan apa? Bank Banten sebagai bank utamanya, ya. Sehingga dengan demikian perputaran sekitar 40-50 triliun itu sudah optimal, dan segera Provinsi Banten, kabupaten, kota akan mendapatkan pendapatan asli daerahnya secara optimal. Nah, itu, Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus. Jadi untuk masyarakat Banten, sekali lagi kami mengajak tidak usah ragu dan jangan ragu untuk menyimpan duit Anda di Bank Banten, Bank Kebanggaan Masyarakat Banten. Dari penjelasan Direktur Utama Bank Banten Bapak Agus Sabarudin, sudah secara gamblang kita dengar bahwa Bank Banten saat ini sudah dalam kondisi sehat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Banten, bagi kabupaten kota, 8 kabupaten di Banten untuk tidak mendukung jalannya Bank Banten. Nah, viewers Indo Posko Channel, itulah tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama Bank Banten.
pantau terus di channel Indoposko Channel dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Halo viewers, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Indoposko Channel. Oke, terima kasih.